jerawat itu banyak sekali. Biasanya kan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar seperti polusi, paparan sinar matahari. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sise, dan di video saya kali ini saya ingin membahas mengenai makanan yang memicu jerawat untuk muncul terus-menerus pada kulit wajah kalian. Apabila kulit wajah kalian tersumbat oleh kotoran, debu, minyak, kemudian sel-sel kulit mati yang akhirnya diinfeksi oleh bakteri penyebab jerawat, hal itu akan menimbulkan peradangan pada kulit kalian. Dan apabila kulit kalian ini mengalami peradangan, maka ukuran benjolan jerawat itu bisa menjadi semakin besar dan bahkan berisi nanah. Dan gangguan masalah kulit ini yang kita sebut sebagai jerawat itu dapat menyerang di area kulit wajah kita yang terdapat banyak sekali kelenjar keringat. Dan area yang paling sering mengalami masalah jerawat adalah wajah, leher, kemudian punggung, dada. Jerawat yang terjadi pada usia remaja itu dipengaruhi oleh masalah hormon. Perempuan yang mengalami masa menstruasi, perimenopause, menopause, dan kemudian juga perempuan yang mengalami PCOS itu juga sering mengalami masalah jerawat yang disebabkan oleh masalah hormon. Dan pengobatan masalah jerawat ini itu berbeda-beda ya dari satu sama yang lain, dan itu tergantung tingkat keparahan pada jerawat itu sendiri. Tidak hanya itu, jerawat sendiri juga dibagi-bagi jenisnya. Jadi ada komedo, ada kemudian jerawat nodul, ada jerawat pustul, ada jerawat sistik atau jerawat batu. Faktor penyebab jerawat itu banyak sekali. Biasanya kan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar seperti polusi, paparan sinar matahari, kemudian tingkat stres, gaya hidup, dan juga pastinya makanan yang kita konsumsi itu juga sangat mempengaruhi terjadinya masalah jerawat pada wajah kita. Banyak orang yang tidak menyadari mereka itu hanya sibuk menyembuhkan jerawat dengan penggunaan obat-obat topikal yang dioleskan pada kulit wajah dan berharap wajahnya itu sembuh dari jerawat, tapi mereka lupa memperhatikan asupan makanan yang mereka konsumsi. Padahal tubuh kita ini bisa menjadi sehat atau tidaknya, termasuk masalah kesehatan kulit, itu tergantung pada makanan yang kita konsumsi. Beberapa makanan yang kita konsumsi ini tanpa kita sadari itu bisa menjadi pemicu munculnya jerawat secara terus-menerus pada kulit wajah kita. Berikut adalah beberapa makanan yang bisa memicu terjadinya masalah jerawat secara terus-menerus pada kulit wajah kalian. Makanan yang pertama yaitu makanan manis atau yang mengandung gula yang tinggi. Makanan manis atau yang mengandung gula yang tinggi salah satunya adalah permen, biskuit, kemudian sereal, terus juga minuman kekinian seperti kopi-kopian yang saat ini banyak bertebaran di mana-mana ya. Terus buah-buahan kering dan juga jus buah. Semua makanan ini mengandung banyak sekali gula. Nah, gula ini mengandung glycemic index yang tinggi, merupakan salah satu pemicu utama timbulnya masalah jerawat. Hal ini terjadi karena gula yang tinggi akan membuat kadar insulin dalam tubuh itu menjadi meningkat. Apabila kadar insulin meningkat, maka insulin ini akan mempengaruhi kelenjar minyak atau sebaceous gland memproduksi minyak berlebih pada wajah. Dan karena adanya produksi minyak berlebih yang diproduksi oleh sebaceous gland atau kelenjar minyak, maka muka kita akan menjadi semakin berminyak. Dan tidak hanya itu, kondisi minyak yang berlebih pada wajah ini menjadi sarang yang tepat untuk bakteri penyebab jerawat itu menjadi semakin berkembang biak. Dan alhasil, muka kalian akan menjadi semakin berminyak apabila kalian banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang manis ini. Oleh karena itu, apabila kalian menyukai makanan manis dan kalian mendapati kulit wajah kalian itu berjerawat, sebaiknya segera kalian kurangi konsumsi makanan-makanan yang manis ini. Kemudian yang kedua, kalian sering mengkonsumsi makanan cepat saji atau fast food. Makanan cepat saji ini seperti pizza, nugget, hamburger, kentang goreng, sosis, itu semua merupakan jenis makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi, dan apabila kalian mengkonsumsi makanan ini terus-menerus, maka itu bisa mengubah keseimbangan hormon dan juga kadar gula darah kalian. Jika kalian sangat menyukai konsumsi makanan cepat saji ini, sebaiknya segera dikurangi dan gantilah dengan makanan yang jauh lebih sehat, terutama yang mengandung banyak sayur dan juga protein yang memang bergizi tinggi. Kemudian yang ketiga adalah alkohol. Minuman beralkohol itu bisa mengubah kadar hormon karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan kadar estrogen dan juga testosteron di dalam tubuh kalian. Dan adanya perubahan hormon ini itu sangat mempengaruhi kondisi jerawat kalian, yang mana jerawat kalian itu bisa menjadi lebih parah. Karena ketika hormon kalian meningkat, maka itu
itu juga akan mempengaruhi kinerja sebaceous gland atau kelenjar minyak untuk memproduksi minyak berlebih pada kulit wajah kalian. Dan begitu kelenjar minyak ini memproduksi banyak sebum atau minyak alami pada kulit, maka pori-pori kulit kalian ini akan jadi semakin tersumbat. Dan tidak hanya itu, sebum yang dihasilkan oleh ketidakseimbangan hormon, mereka memiliki kecenderungan menjadi lebih pekat sehingga lebih rentan menyumbat pori-pori pada kulit wajah kalian. Oleh karena itu, apabila kalian konsumsi alkohol, maka tidak heran kalian akan selalu mengalami masalah jerawat yang terus-menerus. Kemudian yang keempat, konsumsi bubuk protein atau whey protein. Kalau kalian sering nge-gym, kalian pasti tidak asing ya dengan bubuk protein ini. Bubuk protein ini menjadi sangat populer di kalangan mereka yang hobi melakukan olahraga karena mengandung asam amino leusin dan juga glutamin. Sebenarnya bubuk protein ini digunakan untuk membantu menurunkan kadar lemak tubuh dan juga menjaga otot tubuh. Namun sayangnya, penggunaan bubuk protein ini akan merangsang tubuh untuk memproduksi insulin menjadi lebih banyak, sehingga mengkonsumsi bubuk protein ini akan mempengaruhi produksi minyak pada kulit wajah. Oleh karena itu, tidak heran apabila kalian mengalami jerawat terus-menerus pada saat mengkonsumsi bubuk protein ini. Sebaiknya kurangi konsumsi bubuk protein agar kulit wajah kalian bisa terbebas dari masalah jerawat. Kemudian yang kelima, hindari konsumsi susu. Apabila kalian penggemar makanan atau minuman olahan yang terbuat dari susu, dan kebetulan saat ini kalian juga mengalami masalah jerawat yang cukup serius, ada baiknya kalian menghentikan kebiasaan mengkonsumsi makanan atau minuman olahan yang berbahan dasar dari susu. Hal ini karena susu ditengarai dapat memicu terjadinya reaksi inflamasi pada kulit wajah kita, sehingga membuat jerawat ini menjadi semakin parah. Tidak hanya itu, apabila kalian memiliki masalah kesehatan seperti PCOS, konsumsi produk susu itu akan memperparah kondisi PCOS kalian. Dan seperti kalian ketahui, PCOS ini dapat menyebabkan jerawat parah pada kulit wajah kita. Oleh karena itu, apabila kalian mengalami jerawat yang terus-menerus dan tidak kunjung hilang, sebaiknya cobalah menghindari produk olahan yang berbahan dasar dari susu ini. Kemudian yang keenam, hindari konsumsi minuman yang berkafein tinggi. Minuman berkafein tinggi itu bisa berupa teh, kemudian bisa juga berupa kopi. Tidak hanya itu, beberapa minuman coklat juga bisa mengandung kafein. Kalian perlu menghindari minuman berkafein tinggi karena minuman berkafein tinggi ini rentan memicu terjadinya stres pada diri kalian. Apabila kalian sedang stres, maka tubuh akan memproduksi hormon kortisol. Kortisol ini merupakan hormon yang akan dilepaskan oleh tubuh pada saat tubuh kita ini mengalami banyak tekanan. Dan sayangnya, hormon kortisol ini juga dapat mempengaruhi kinerja kelenjar minyak atau sebaceous gland. Pada saat hormon kortisol dilepaskan oleh tubuh kita, maka dia akan mempengaruhi kinerja kelenjar minyak atau sebaceous gland untuk memproduksi minyak berlebih. Sehingga pada saat kulit kalian stres, kalian akan cenderung mengalami masalah kulit berminyak dan juga kalian akan lebih rawan terkena beruntusan di dahi. Oleh karena itu, sebaiknya kurangi konsumsi minuman yang berkafein tinggi. Kemudian yang ketujuh adalah coklat. Coklat merupakan salah satu makanan yang disukai oleh banyak orang, baik itu dari anak kecil hingga usia dewasa. Dan coklat yang dijual pun sangat bermacam-macam. Namun sayangnya, coklat yang ada pada pasaran itu kebanyakan mengandung susu dan gula yang tinggi. Susu dan gula ini merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya jerawat pada kulit wajah kita. Sebenarnya, apabila kalian mengkonsumsi coklat yang asli, coklat hitam, itu sangat bagus dalam membantu memerangi masalah jerawat karena mengandung antioksidan yang sangat tinggi, sehingga dapat membantu memperbaiki sel-sel kulit pada tubuh kita. Oleh karena itu, apabila kalian penggemar coklat, sebaiknya usahakan mengkonsumsi coklat hitam dengan kadar gula yang rendah. Kalian bisa melihat pada label coklat yang kalian beli, di situ akan tertera kandungan gulanya ada berapa persen dan kandungan coklatnya ada berapa persen. Kemudian yang kedelapan adalah omega 6. Perlu kalian ketahui, tubuh kita memerlukan nutrisi lemak seperti omega 3 dan juga omega 6. Namun sayangnya, apabila jumlah omega 6 ini berlebihan ada di dalam tubuh kita, maka itu dapat meningkatkan terjadinya peradangan dan juga masalah jerawat. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan omega 3 dan omega 6 pada tubuh kita itu sangat penting. Beberapa makanan yang tinggi akan omega 6 itu seperti jagung, kedelai, dan juga telur. Oleh karena itu, batasi makanan-makanan yang mengandung terlalu tinggi omega 6 sehingga resiko terjadinya peradangan dan jerawat dapat dihindari.
Oke semuanya, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai makanan-makanan yang dapat memicu terjadinya jerawat pada kulit kalian. Apabila kalian ingin memiliki wajah kulit yang sehat dan mulus, sebaiknya kalian hindari makanan-makanan tersebut ya. Dan jangan lupa selalu gunakan skincare yang memang sesuai dengan jenis kulit kalian. Apabila kalian masih bingung terhadap urutan-urutan skincare yang bisa kalian gunakan, kalian bisa mengecek video saya yang sebelumnya, yang mana saya sudah menjelaskan mengenai cara pakai yang benar urutan menggunakan skincare pada pagi hari dan juga pada malam hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga informasinya bisa berguna. Apabila kalian menyukai video saya, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe. Bye bye. Itu saja.